Oke, teman-teman semuanya, kita lanjutkan lagi nih. Masih di bagian benar salah. Di nomor 6 nih, teman-teman. Nah, pada nomor 6 ini kita ditanyakan bahwasanya akunting profit selalu lebih tinggi daripada economic profit. Apakah itu benar atau salah? Nah, jadi sebelumnya dalam menjawab hal ini kita harus tahu terlebih dahulu keuntungan akuntansi dengan keuntungan ekonomi, teman-teman. Di mana kita bisa tulis keuntungan akuntansi ini, cara mencarinya adalah dengan PR atau penerimaan total dikurangi dengan biaya eksplisit, teman-teman. Lalu, untuk keuntungan ekonomi, halo semuanya, kembali lagi sama aku Hasna. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas soal ekonomi dasar pada bagian benar dan salah. Kita lanjutin lagi yuk ke soal nomor 6 dari benar salah sendiri, di mana pada nomor 6 ini accounting profit selalu lebih tinggi dari economic profit. Ini tuh benar atau salah ya, teman-teman? Nah, jadi kita harus tahu dulu apa itu keuntungan akuntansi dan keuntungan ekonomi nih, teman-teman. Nah, keuntungan akuntansi dan keuntungan ekonomi ini ialah dilihat dengan cara total revenue atau penerimaan yang kita dapatkan ini dikurangi dengan biaya eksplisit atau biaya yang sifatnya berbentuk kas, teman-teman. Bisa dikeluarkan dengan mata uang seperti itu. Dan sedangkan untuk biaya ekonomi sendiri itu total revenue yang kita dapatkan, penerimaan yang kita dapat ini dikurangkan dengan biaya eksplisit, dikurangi lagi dengan biaya implisit. Biaya implisit di keuntungan ekonomi ini biasanya adalah biaya opportunity, biaya opportunity cost gitu ya, atau opportunity cost. Nah, jadi pengurangnya memang lebih banyak daripada keuntungan akuntansi, karena kita bisa melihat bahwasannya keuntungan akuntansi ini pengurangnya hanya biaya eksplisit ya, teman-teman, daripada biaya ekonomi yang pengurangnya ini ada biaya eksplisit dan biaya implisit, maka keuntungan akuntansi ini memang lebih tinggi atau lebih besar daripada keuntungan ekonomi. Dan jawabannya adalah benar, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7, teman-teman. Di soal nomor 7, benar salah ini, ketika kebijakan ceiling price bertujuan untuk melindungi konsumen dikenal dengan kebijakan harga minimum, teman-teman. Seperti itu. Kita harus ketahui sendiri bahwasannya kebijakan pemerintah dalam melindungi konsumen maupun produsen itu menjadi dua. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu, nama lainnya ada HPP dan juga ada HEP namanya. Nah, HPP itu disebut juga dengan harga minimum, teman-teman, yang biasanya ditujukan untuk produsen ataupun petani, teman-teman, yang biasanya sering mengalami ataupun
gunakan untuk membantu mereka teman-teman harga ini. Harga minimum ini juga biasanya terjadi ketika panen raya teman-teman. Di mana ketika panen raya kan kita harus tahu sendiri ya, QS-nya itu lebih besar daripada si kidenya teman-teman. Ini membuat eh, petani ini merasa dirugikan gitu karena hasilnya memang banyak tapi keuntungan yang mereka dapatkan itu membuat lebih tidak merasa lebih untung seperti itu. Jadi harga minimum ini juga biasanya ditetapkan ketika panen raya kita tahu sendiri dan di atas harga keseimbangan seperti itu. Nah, ketika harga keseimbangan, nah biasanya bentuk kurvanya itu kurva patah, teman-teman. Jadi karakteristiknya seperti itu, teman-teman. Nah, sedangkan head ini sendiri, teman-teman, adalah yang disebut juga dengan harga selling price. Nah, di mana hal ini disebut juga dengan harga maksimum. Ini ditujukan untuk konsumen, teman. Kenapa untuk konsumen? Karena konsumen juga sering dirugikan ketika eh, pada atau ketika pada musim panceklik, teman-teman. Di mana pada musim panceklik ini biasanya sumber daya yang ada ini benar-benar kurang dan kondisinya si kidenya sendiri, permintaannya itu pasti dari masyarakat itu sangat banyak atau kita disebut juga dengan kebanyakan atau excess demand dari eh, head ini sendiri kondisinya dari hal tersebut ini pemerintah mengeluarkan em, kebijakan head ini untuk melindungi konsumen karena harganya cenderung tinggi dan biasanya si head ini tuh harganya ini di bawah harga keseimbangan. Seperti itu, teman-teman. Jadi untuk melihat nomor 7 ini ketika kebijakan selling price bertujuan untuk melindungi konsumen itu memang betul, tapi dikenal dengan kebijakan harga minimum atau HPP itu salah ya teman-teman. Seharusnya disebut dengan head. Kalau HPP itu untuk produsen atau petani ketika harga minimum. Jadi nomor 7 jawabannya salah teman-teman. Seperti itu. Oke, mari kita lanjut ke soal nomor 8, teman-teman. Nah, di mana nomor 8 ini pada pasar gelap harga barang akan lebih mahal dibandingkan pasar normal. Nah, pada saat pasar gelap memang sebutan apa ya? Di mana pedagang itu tuh curang, teman-teman. Seharusnya pemerintah kan sudah menetapkan agar si harganya itu sesuai dengan yang berlaku di pasar. Namun ketika pada pasar gelap ini, ketika pedagangnya curang, pemerintah itu tidak bisa memenuhi demand masyarakat yang tinggi dan terjadilah pasar gelap yang tidak adanya si pemerintah ini dan membuat penjualnya ini bisa senonoh-nonoh untuk menaikkan harga tanpa aturan seperti itu. Jadi penjelasannya itu buat teman-teman ya, ketika pasar gelap ini tidak ada kehadiran pemerintah. Nah, karena memang sumber dayanya ini sangat diperlukan dan banyak orang yang butuh, tapi karena ada beberapa oknum yang curang, ini tuh si penjual bisa menjual dengan semena-mena harganya dan tidak mengikuti aturan seperti itu.
Nah, jadi untuk nomor 8 ini juga merupakan jawabannya adalah benar, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nah, di nomor 9 ini kita akan mempelajari PPS atau pasar persaingan sempurna, di mana perusahaan keluar masuk pasar karena ada barrier to entry. Oke, teman-teman. Kan kita sebelumnya pada pembahasan di pilihan ganda sudah disebutkan ciri-ciri atau karakteristik dari PPS itu sendiri, teman-teman. Di mana karakteristik PPS itu pertama adalah barangnya homogen, teman-teman. Nah, barangnya itu homogen. Homogen. Lalu penjual pembelinya banyak, banyak, dan ada karakteristik yang lainnya itu bisa mudah keluar masuk, teman-teman. Masuk. Jadi untuk nomor 9 ini jawabannya salah ya, teman-teman, karena karakteristik dari PPS itu sendiri adalah mudah masuk, mudah keluar masuknya perusahaan dalam pasar ini. Oke, kita lanjut ke soal terakhir di benar salah, di mana di nomor 10 ini kita akan membahas laba ekonomi lagi, yang mana pada saat laba ekonomi nol, perusahaan akan berhenti beroperasi. Oke, jadi teman-teman, pada saat laba ekonomi nol, perusahaan itu tuh akan tetap beroperasi sebenarnya, karena mereka memperhitungkan semua biaya. Yang kita tahu sendiri bahwasannya komponen biayanya itu ada biaya eksplisit dia dan juga biaya implisit. Karena komponen dua biaya ini mereka akan tetap beroperasi nih. Karena eh, tidak hanya komponen biaya implisitnya saja yang digunakan, tapi ada juga biaya implisitnya. Seperti itu. Maka akan tetap beroperasi karena adanya biaya komponen biaya implisit gitu. Implisit. Karena ini kombinasi dari apa ya? Semua biaya memperhitungkannya. Oke. Jadi jawabannya untuk nomor 10 ini adalah salah, teman-teman, karena masih tetap akan beroperasi karena adanya kombinasi biaya eksplisit dan biaya implisit, terutama di biaya implisit ini karena di biaya implisit ini tidak hanya dalam bentuk cash yang masih tersedia, jadi perusahaan ini akan terus beroperasi seperti itu. Mungkin dari pembahasan benar salah seperti itu, Ini kita sekian. bakal ngelanjutin di bagian esai nih, teman-teman. Yang mana kita bisa langsung aja nih ke soalnya. Nah, di soal nomor 1 ini, di mana kita disuruh untuk gambarkan dan jelaskan kapankah kepuasan maksimum itu tercapai. Seperti itu. Nah, jadi ketika kepuasan maksimum itu terjadi pada saat garis anggaran bersinggungan dengan kurva interference, teman-teman. Nah, mungkin aku boleh catat dulu ya, teman-teman. Jadi, ketika KKV bersinggungan dengan kurva interference atau Indonesianya kurva
different. Nah, teman-teman bisa banget nih kita gambarkan nantinya, apalagi ini biasanya sering banget keluar di soal UTS nih teman-teman. Nah, cara menggambarkannya adalah dengan kita pertama-tama menggunakan kurva KKV terlebih dahulu. Nah, ini kurva KKV-nya. Dan ini kita buat garis set yang nantinya ini akan bersinggungan. Nah, yang bersinggungan ini disebut dengan kurva interference. Seperti itu. Ah, jadi garis negara. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Hasna Nur Aziza. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutin pembahasan soal TO Ekonomi Dasar di bagian esai. Yuk langsung aja kita ke soal pertamanya, di mana kita disuruh untuk menggambarkan dan jelaskan kapan kepuasan maksimum ini tercapai. Jadi teman-teman, kepuasan maksimum itu terjadi ketika garis anggaran bersinggungan dengan kurva interference. Nah, kita bisa menggambarkan nih teman-teman kurvanya seperti ini. Ini merupakan kurva GA atau kurva garis anggaran dan membuat kurva interference yang bersinggungan seperti ini. Ini disebut GA dengan kombinasi dua barangnya. Dan ini kurva KI atau kurva interference. Nah, pada posisi yang bersinggungan ini ya teman-teman, aku stabiloin. Kurva yang bersinggungan ini tuh ketika seorang konsumen ini memilih kombinasi barang di titik yang mendapatkan tingkat utilitas yang maksimum, teman-teman. Jadi tingkat utilitasnya maksimum dan dengan adanya kendala garis anggaran ini, dia mendapatkan titik utilitas yang benar-benar maksimum seperti itu, teman-teman. Jadi kita bisa tuliskan kepuasan yang maksimum. Maksimum. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini tuh kepuasan maksimumnya itu dikarenakan kombinasi di titik kuning yang aku ini itu uh, dengan kendala anggaran yang dimiliki seperti itu. Nah, oke, mungkin kita lanjut aja ke soal nomor 2, di mana soal nomor 2 ini jelaskan empat faktor ya, yang menyebabkan pergeseran kurva supply. Oke, kurva supply sendiri ini kan berarti kita berada di sisi produsen ya teman-teman. Jadi ada 4 faktor sebenarnya yang membuat pergeseran kurva supply. Yang pertama adalah satu, nah kita tuliskan dulu ya teman-teman. Satu, harga, sorry. Nah, teman-teman bisa ini ya, kayak harga input nih teman-teman.
input produksi. Nah, selain itu, teman-teman juga harus tahu yang menyebabkan pergeseran kurva dari kurva supply itu sendiri adalah teknologi. Lalu yang ketiga adalah jumlah penjual. Dan yang terakhir ada ekspektasi di masa depan. Nah, harga input produksi ya, ini tuh biasanya seperti kalau misalnya di pertanian itu kayak pupuk, terus juga misalnya kayak mungkin kayak bahan baku, juga kayak upah buruh tani teman-teman gitu. Nah, biasanya ketika si P-nya ini, harga inputnya ini naik, teman-teman, P inputnya ini naik, maka jumlahnya itu si Q-nya yang diproduksi itu pasti akan turun. Dan ini tuh jumlah yang ditawarkan, ini tuh bakal juga turun, teman-teman. Yang mengakibatkan si kurvanya ini akan bergeser ke kiri. Digambarkannya seperti ini, teman-teman. Dimana kan si P-nya itu naik ya. P-nya itu naik tuh. Nah, yang asalnya dia di sini, si QS-nya itu kurvanya malah dia naik ke sini, teman-teman. Karena si P-nya ini yang asalnya dari P1 ini menjadi P2 karena adanya kenaikan dan membuat si kuantitasnya ini malahan menjadi menurun seperti itu. Jumlah yang ditawarkannya malah menurun kayak gitu. Nah, selanjutnya ada teknologi nih teman-teman. Nah, di teknologi ini eh, ketika si teknologinya ini ada, nah, ketika teknologinya ada ini kan meningkat berarti si teknologi ini meningkat dan membuat jumlah yang diproduksinya ini akan meningkat juga teman-teman karena kemudahan dan keefisiensian yang diakibatkan oleh teknologi dan jumlah yang ditawarkan ini pasti juga akan naik teman-teman dan ini akan mengakibatkan pergeseran yang mana pergeseran supply-nya ini karena yang asalnya dia itu memproduksinya sedikit bisa bergeser ke kanan teman-teman. Asalnya kayak gini bisa lebih ke kanan karena dia tuh lebih efisien dan jumlahnya tuh lebih banyak yang dihasilkan seperti itu. Ini Ki satunya dan ini Ki duanya teman-teman seperti itu. Nah, selanjutnya adalah di jumlah penjual. Nah, salah satu faktor yang menggeser kurva supply adalah salah satunya adalah ini jumlah penjual, teman-teman. Nah, di jumlah penjual ini, nah, jumlah penjual ini ketika si jumlah penjualnya ini banyak ya, teman-teman. Ketika si jumlah penjualnya ini banyak, terus ketika jumlah yang diproduksinya pasti juga kan lebih banyak ya teman-teman. Nah, aku jelasinnya di bawahnya aja ya teman-teman. Sini, nah ketika si jumlah penjual si produsennya itu banyak, TP-nya ini banyak ya, jumlah penjualnya yang memproduksinya itu banyak, terus dia membuat si yang pasti yang produksinya, jumlah produksinya ini pasti naik juga ya teman-teman. Dan si QS-nya pasti juga akan naik. Nah, QS naik. Ini juga kurvanya akan sama dengan kurva yang di atas ini, teman-teman. Nah, kurva yang di atas sama dengan kurva ini yang akan ke arah kanan seperti itu. Nah, untuk yang ekspektasi di masa depan, ini tuh jika ekspektasi itu terjadi ya teman-teman, untuk yang ekspektasi, ini tuh ketika kalau misalnya dia naik, ekspektasinya
orang-orang itu naik nih. Ketika dia naik, pasti si jumlah yang diproduksinya ini akan turun, teman-teman. Ketika misal, contohnya, ketika saat panen raya, terus harga cabai yang diprediksinya tuh bakal jatuh nih, teman-teman. Jadi si petaninya tuh kayak untuk mengurangi pasokan cabai di pasar, dia tuh nggak apa ya, ngebuatnya itu terlalu banyak jumlah yang diproduksinya. Nah, ini maka dilambangkan dengan kirinya akan turun dan si QS-nya ini akan turun juga, teman-teman. Nah, jadi si kurvanya ini akan berbentuk geser ke kiri. Sorry, teman-teman. Nah, turun. Ini kurvanya akan sama dengan yang ini, teman-teman. Seperti itu kondisinya. Nah, maka kurvanya akan seperti yang nomor 1, di mana pas waktu harga input produksi. Seperti itu. Itu penjelasan soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, teman-teman. Nah, di soal nomor 3 ini, kita disuruh untuk membedakan pendapatan real dan pendapatan nominal nih, teman-teman. Jadi, kita harus tahu sendiri bahwasannya pendapatan real itu, teman-teman, karena real ya, disebutnya dengan real berarti pendapatnya yang menggambarkan daya beli, teman-teman. Yang menggambarkan daya beli. Yang mana kayak contohnya, misal kita mendapatkan pendapatan sebesar 5 juta. 5 juta ini dapat digunakan untuk membeli 5 unit lemari. Itu pendapatan real ya, teman-teman. Nah, sedangkan pendapatan nominal ini biasanya bentuknya ini kayak pendapatan yang bisa diukur, teman-teman. Karena sebutannya nominal, ini bisa diukur ya. Kayak dalam unit uang, seperti kayak kalau kita 100 juta, 200 juta, 500 juta, kayak gitu. Contohnya ya, misalnya Rp 100 juta atau dolar mungkin ya, teman-teman, dolar 5.000 dolar kayak gitu. Dan masih banyak lagi. Bisa dalam yen, pound sterling, ataupun yang lainnya kayak gitu. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 4 ya, teman-teman. Nah, yang nomor 4 ini kita disuruh untuk menyelesaikan beberapa sub soal lagi, teman-teman. Di mana kita diketahui bahwasannya fungsi permintaan dan penawaran dari komoditas beras di sebuah wilayah adalah KID-nya itu 11 min 4 dan QS-nya itu min 10 tambah 2P. Tentukan berapakah harga jumlah keseimbangan B-nya itu pada saat terjadi musim panen, maka pemerintah berkeinginan untuk membantu petani agar petani tidak turun. Coba sebutkan berapa harga yang harus ditetapkan pemerintah pada posisi tersebut dan juga gambarkan kondisi yang terjadi dalam bentuk sebuah grafik nih, teman-teman. Wow, sangat kompleks ya, teman-teman. Jadi kita mulai dari yang poin A dulu, teman-teman, di mana kita harus nyari harga dan jumlah keseimbangan. Nah, rumusnya adalah, teman-teman, yaitu mudah saja, di mana QD sama dengan QS. Kita bisa tuliskan, teman-teman, QD sama dengan QS. QD sama dengan QS. Kita tahu bahwasannya QD-nya ini 11 dikurangi P. 11 dikurangi P sama dengan QS-nya kita tahu bahwasannya minus 10 ditambah dengan 2P. Nah,
Jadi kita tahu nih teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan eh, ubah yang ada variabelnya dengan variabelnya, yang tidak menggunakan variabel di belakangnya dengan variabel yang tidak menggunakan variabel di belakangnya. Kita pindah luaskan, jadi ini bisa minus P dikurangi 2P, teman-teman. Dan sama dengan ini minus 10 dikurangi minus 11. Jadi bisa disimpulkan ini minus 3P dan ini minus 21. Maka kita tahu sendiri bahwasannya si P-nya itu adalah dengan membagi minus 21 dibagi minus 3 sama dengan 7. Maka P-nya, PE atau PE keseimbangan adalah sama dengan 7, teman-teman. Nah, kayak gini. Oke. Mungkin selanjutnya kita akan mencari si kuantitinya nih, teman-teman. Nah, jadi kita kan udah ketemu nih si P-nya, PE-nya itu 7, teman-teman. Kita juga tahu ada KIDE dan QS. Kita bisa masukkan salah satunya. Aku milih KIDE ya, teman-teman, untuk dimasukkan. Di mana si KIDE ini adalah 11 dikurangi P, teman-teman. Karena, nah, kita tahu PE-nya ini sendiri 7, maka untuk mencari QE-nya adalah 11 dikurangi dengan 7, teman-teman. Sama dengan 4. Maka 4 ini adalah si QE-nya, seperti itu. Oke. Nah, si QE-nya itu 4 ya, teman-teman. Nah, 4 unit. Kita bisa tuliskan ini 4 unit. Pakai unit ya, teman-teman. Unit. Nah, kita lanjut ke poin B nih, teman-teman. Nah, di poin B ini tuh kita harus tahu ketika coba sebutkan berapa harga yang harus ditetapkan oleh pemerintah nih ketika si eh, misal itu tuh pada musim panen dan petaninya itu biar lebih sejahtera. Nah, kan kita udah dapetin juga nih si PE-nya ini 7 ya, teman-teman. Nah, kita mungkin tuliskannya untuk poin B ini dengan menjawabnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, pada poin B, pada saat panen raya, harga kan cenderung turun ya, teman-teman, atau lebih rendah ya intinya. Nah, kenapa lebih rendah? Karena adanya excess supply. Nah, kan kita tahu bahwasanya excess supply itu atau kelebihan penawarannya, teman-teman, ini menyebabkan penerimaan petani itu kan turun ya, menurun. Nah, dan sehingga kondisinya tuh pemerintah itu kayak ngasih kebijakan yaitu namanya HPP atau full price ya, teman-teman. Full price atau mungkin kita tahu full price ini sendiri di mana harga minimum agar petaninya sejahtera. Petani sejahtera. Dan kita bisa menerapkan harga yang lebih baik dari di atas keseimbangan. Seperti itu.
Nah, di mana harganya itu tuh ditetapkanlah harga di atas tetapkan harga di atas harga keseimbangan. Nah, jadi kita bisa memisalkan, misalnya, kan kita tahu bahwasanya tadi harganya tuh 7, misalnya 10 ya teman-teman, harganya yang ditetapkan itu 10. Nah, kita bisa menggambarkan nih teman-teman, untuk menjawab, langsung bisa menjawab untuk poin C nih teman-teman. Nah, untuk poin C ini kita bisa gambarkan grafik kan. Nah, yuk kita langsung aja kita menggambar grafiknya nih teman-teman dengan data-data yang sudah kita dapatkan. Nah, untuk menggambarkan grafiknya itu kita kan udah tahu nih ternyata si eh, P dan Q-nya itu udah mendapatkan harga keseimbangan kan teman-teman. Nah, mungkin agak ke bawah sedikit. Nah, di sini bahwasannya di mana P-nya sendiri 7. Nah, kita udah netapin nih pemerintahnya itu 10 ya teman-teman. Nah, 7 ini, tet, tet, tet. Nah, ini tuh keseimbangannya di sini, di mana dia bersama dengan E-nya itu di angka 4 nih. Si quantity yang keseimbangannya itu di 4. Nah, kayak gitu. Ini quantity ya teman-teman. Nah, kita bisa buat grafiknya. Nah, lalu kita sudah menetapkan kan 10 ini sebagai HPP kita. Nah, ini kita bisa buat di mana di atas angka 7 ini teman-teman. Nah, seperti itu. Yang mana ini menjadi HPP-nya sendiri. Seperti itu. Nah, inilah bentuk grafiknya nih teman-teman. Dan eh, dari 3 poin ini sudah menjawab dari soal 4 seperti itu teman-teman. Kita mungkin lanjut ke soal nomor 5 ya teman-teman. Oke, nomor 5 juga kita akan memberikan jawaban untuk beberapa sub soal yang diberikan di esai nomor 5 ini, di mana soalnya adalah pada suatu PPS di jangka pendek diketahui fungsi permintaan pasarnya itu Q-nya 25 dikurangi 0,25 P dengan fungsi biayanya TC sama dengan 50 tambah 4 Q ditambah 2 Q kuadrat. Tentukan harga dan kuantitas keseimbangannya dan juga berdasarkan perhitungan keuntungan kerugian kondisi apa yang terjadi di pasar tersebut mungkin untung atau rugi dan seberapa besar. Lalu yang C-nya suruh menghitung surplus konsumen dan surplus produsen di pasar tersebut. Oke, kita langsung aja menjawab dari soal ini. Oke, nah kan kita tahu bahwasanya pada pasar persaingan sempurna ini untuk mencari harga keseimbangannya itu bisa didapatkan dengan ketika atau keuntungan maksimumnya nih, harga dan eh, kes kuantitas keseimbangan keseimbangan dengan cara eh, kita tahu P sama dengan MC rumusnya nih. MC. Terus kita kan udah dikasih tahu bahwasannya kita memiliki Q-nya 25 dikurangi 0,25 P. Kita tuliskan Q dikurang sama dengan 25 dikurangi 0,25 P nih teman-teman. Nah, kan 0,25 P ini tuh
memiliki unsur dari price untuk mencari ini, maka kita bisa pindah ruaskan jadi, si 0,25 karena ini pindah ruas menjadi positif, P sama dengan 25 Q, kurangi min Q. Nah, jadi P-nya kita langsung tahu aja dengan cara membagikannya ya teman-teman. P sama dengan 100 dikurangi 4 Q. Pembagiannya seperti itu. Nah, kita tahu P-nya sudah berapa, yaitu 100 dikurangi 4 Q, dan kita tahu dengan juga mempunyai data yaitu TC. Nah, TC ini bisa menjadi MC, teman-teman. TC aksen ini sama aja dengan MC, teman-teman. Jadi, untuk mencari MC-nya agar kita tahu harga dan kuantitas keseimbangannya, ini adalah dengan tadi yang di atas ini, di mana TC-nya kita tahu sendiri, ini 50 tambah 4 Q tambah 2 Q kuadrat. Ini tuh kita turunkan lagi, ini kan TC ya. Sorry teman-teman, ini kan TC ya teman-teman. Ini TC. Nah, menjadi TC aksen nih teman-teman. TC aksen ini adalah ada dua yang ini kan bervariabel. Ini ada 4 Q yang bervariabel dan juga ada 2 Q kuadrat. Nah, ini kan. Kita bisa lihat ini, oke? Nah, jadi berarti yang memiliki variabel ini ketika diturunkan, ini bakal menjadi yang tidak ada ini akan habis, berarti ini menjadi 4 ditambah, ini berarti kan diturunkan ini 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 kan 4. Nah, Q-nya ini yang asalnya kuadrat menjadi Q biasa. Nah, jadi TC aksen atau disebut juga dengan MC sama dengan 4 tambah 4 Q seperti itu. Nah, kita udah tahu nih P-nya dan juga si MC-nya. Nah, kita lanjut untuk mencari si Q dan P dalam keseimbangannya. Nah, jadi kan rumusnya adalah P sama dengan MC nih teman-teman. P sama dengan MC ini berarti 100 ya, karena kita udah dapet nih 100 dikurangi 4 Q sama dengan 4 tambah 4 Q, teman-teman. Kita pindah ruaskan yang sama-sama memiliki variabel dan yang tidak. Jadi 96 di sini ini menjadi 8 Q. Karena pindah ruas menjadi positif ya, yang 4 min 4 Q-nya ini. Nah, si Q-nya ini berarti menjadi 12 karena 96 dibagi 8 seperti itu. Nah, kita udah ketemu Q-nya, kita substitusikan aja ke P-nya. Nah, P-nya kan kita tahu bahwa P-nya ini ada 100 dikurangi 4 Q. Nah, berarti kan sama aja 100 dikurangi 4 kali 12. 4 kali 12 adalah 48. Nah, ketika kita sudah tahu hasilnya berarti P-nya adalah P-nya sama dengan 52 nih teman-teman. Dan QE-nya ini adalah 12 seperti itu. Nah, ini baru poin A ya teman-teman. Jadi Q-nya QE atau disebut juga dengan jumlah keseimbangannya 12 dan harga keseimbangannya adalah 52. Nah, kita selanjutnya adalah poin B di mana harus menghitung untung atau rugi sih. Untung atau rugi nih teman-teman.
Nah, gimana sih caranya untuk mencari untung dan rugi ini? Nah, untung dan rugi ini sebelumnya kan kita sudah pelajari bahwasannya V dikurangi TR per TC. Nah, TR per TC. Nah, kan kita udah tahu ya TR, P dan Q-nya. Nah, P dan Q ini merupakan P dikali dengan Q ini menghasilkan TR ya teman-teman. Kan kita sudah tahu nih bahwasanya P-nya kita itu adalah 52 dan juga si Q-nya ini adalah 12 nih. Jadi hasilnya ini adalah 62. Kita ke bawah kan? Ntar. Nah, 6, 2, 4 nih teman-teman. Terus kan emang di awal kita sudah tahu persamaannya. Nah, kita bisa langsung saja masukkan si Q-nya ke TC kita. TC kita ini kan 50 tambah 4 Q ditambah 2 Q kuadrat. Nah, kita masukkan Q-nya kita itu adalah 12 ya teman-teman. Perlu diingat berarti 50 ditambah 4 kali 12, 48 ditambah 2 kali 12 pangkat 2 teman-teman. Hasilnya adalah 386. Nah, sudah nih, kita sudah tahu TR dan TC-nya. Nah, maka untuk mencari V-nya, laba ruginya ini adalah 6, 2, 4 dikurangi 3, 8, 6. Nah, hasilnya adalah 2, 3, 8. Kondisi ini kita sebut dengan kita mengalami keuntungan, yang mana keuntungannya ini sebesar 238. Seperti itu, teman-teman. Keuntungan sebesar, aku tuliskan dulu ya, teman-teman, untuk lebih dijelaskan. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kita kan sudah tahu nih keuntungan yang kita dapat. Dan juga kita juga udah tahu harga dan kuantiti pada keseimbangan. Selanjutnya kita akan mencari surplus konsumen dan produsen nih teman-teman. Nah, dengan cara kita akan membuat titik yang informasi kita sudah dapatkan ini akan dibuat grafik seperti itu teman-teman. Nah, mungkin kita pertama-tama kita akan gambarkan terlebih dahulu teman-teman di mana kita sudah tahu tadi P-nya sama dengan 100 dikurangi 4 Q. Nah, kita bisa cari tahu ketika P-nya 0, maka si Q-nya ini sama dengan 25. Kak, masih bingung. Itu caranya kayak gimana sih, Kak? Nah, ini tuh bisa aja nih ya, si 100-nya ini dibagi dengan 4 ketika pindah ruang seperti itu. Nah, ketika Q-nya ini 0, dianggapnya 0 ya, teman-teman. Ketika Q-nya 0, maka si P-nya ini 100, teman-teman. Kayak gitu. Nah, sudah dapat poin P dan Q-nya yang pertama. Lalu, yang kedua, kita akan mencari dari P sama dengan MC, teman-teman. P sama dengan MC. Yang mana 4
tambah 4Q. Nah, jadi kita bisa tahu bahwasannya ketika si P-nya 0, nah P-nya 0 nih teman-teman. P-nya 0, maka si Q-nya ini adalah -1. Seperti itu. Jadi dipindah, dibagi saja kan, dipindah luas, jadi emang lebih jadi negatif seperti itu. Nah, selanjutnya Q-nya ketika dianggap 0, maka si P-nya ini bernilai 4 seperti itu. Kita lanjut teman-teman. Kita akan membuat grafiknya. Nah, membuat grafiknya ini caranya adalah mudah teman-teman. Di mana kita buat kurvanya terlebih dahulu. Nah, kurvanya ini ada Q di sini dan ini ada P di sini. Nah, terus kita ada sudah mendapatkan banyak informasi ya, kayak ada 100, P-nya ini ada 25. Kita tuliskan dulu. P-nya 100 nih yang paling tinggi. P-nya 100 paling tinggi. Ini P-nya 100. Terus P yang di sini 4, teman-teman. Kita tulis 4 di sini. Terus Q-nya juga ada Q -1 dan si Q 25. Berarti kan ini di bawah ya teman-teman. Di sini -1 dan di sini 25. Sudah nih kita gambarkan. Nah, di mana titik ini bertemu dengan 100 dengan 25. Nah, lalu 4 dengan 1 ini di kondisi yang di sini. Kita gambarkan set. Nah, disinilah si equilibriumnya yang ketemu itu tadi kita sudah dapat ininya 52 dan ininya 12 teman-teman. Nah, jadi kita hitung nih SP-nya mana, SK-nya mana, surplus konsumen dan surplus produsennya. Jadi di sini ini disebut dengan SP, lalu yang di atasnya disebut dengan SK. Kita gambarkan set ini SP, ini SK ya teman-teman. Nah, bentuknya kan kita tahu ini seperti segitiga ya teman-teman. Bentuknya seperti segitiga. Nah, jadi kita akan menggunakan rumus segitiga juga teman-teman. Nah, cara mencari SP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. SP-nya itu kita lihat di sini. Bahwasannya kan di mana dari titik yang 12 ini ke angka di bagian si sampai di bagian ini yang kurvanya ini. Nah, berarti kan dia 12 sampai ke angka 0. Lalu juga dari 52 dikurangi 4 berarti di mana di titik ini ya teman-teman melihatnya. 52 ini dikurangi 4 untuk mencari si alasnya segitiga itu sendiri. Jadi kita bisa tuliskan 52 dikurangi 4 ya teman-teman. Bisa di sini kita tuliskan dulu 52 dikurangi 4 kalikan 12 per 2 untuk rumus segitiga ya. Nah, kan alas kali tinggi dibagi 2 rumusnya itu. Nah, sama dengan SP-nya itu berarti kan 48 dikali dengan 12 ya teman-teman. Sama dengan dibagi 2 sama dengan hasilnya adalah sebesar 288. Seperti itu. Nah, kita sudah dapat SP-nya, kita sekarang juga nyari si SK-nya. Karena bentuk segitiganya ini sama sisi ya teman-teman. Jadi 100 dikurangi 52 juga sama aja teman-teman. Hasilnya 48 dikali 12 dibagi 2 itu sama juga dengan 288. Jadi SK-nya juga
288 seperti itu.